Jadi bagaimana ya kalau orang yang nggak punya privilege? Apa dia nggak sukses? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luna. Hari ini aku ingin bagikan ke kalian insight yang aku dapatkan setelah aku membaca buku Kimchi Confession dari Kasafitra Putri, seorang content creator dan alumni dari KAIS Korea Selatan. Nah, hari ini aku ingin share ke kalian bagaimana sih prinsip-prinsip Kak Safira yang digunakan ketika Kak Safira sekolah di SMA Korea Selatan dan sampai beliau kuliah. Nah, hari ini tujuan dibuatnya buku ini yaitu Kak Safira ingin menemani teman-teman yang sedang merantau, lagi merantau, dan ingin merantau untuk selalu terus berusaha dalam menggapai mimpi-mimpinya. So, let's go insight yang pertama. Insight yang pertama, mindset. Nah, kenapa sih mindset ini menjadi poin penting dari buku Kasafira? Karena kita selalu berpikir yang positif dan kita menghilangkan berpikir yang negatif, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan mengikuti apa yang akan kita pikirkan. Contoh simpelnya saja, ketika kamu ingin presentasi di depan, nah ketika kamu gugup, pasti semua apa yang sudah kamu pelajari, yang kamu hafalkan pasti itu akan hilang. Kenapa? Karena rasa gugup itu bisa menyebabkan kekhawatiran, kecemasan terhadap diri kita sendiri, bahwa kita ini pasti akan bisa. Nah itu salah. Jadi mulai sekarang kamu harus ubah mindset kamu bahwa kamu akan bisa. Setidaknya kamu tidak menampilkan 100%, tapi kamu sudah menampilkan 50% dari hasil presentasi kamu tadi. Dan yang kedua yaitu Kak Safira menekankan untuk kita keluar dari zona nyaman. Maksud keluar dari zona nyaman ini yaitu kita harus berani mencoba. Nah, jangan kamu merasa takut sebelum kamu mencoba. Jadi kamu harus berperang sebelum kamu kalah. Nah, di kata Kak Safira dalam buku ini yang aku highlight adalah kadang kita perlu untuk berani melangkah walaupun kita tidak yakin akan 100%, karena langkah itu yang akan memberikan kita perkembangan dan pelajaran yang akan kita dapatkan. Insight yang ketiga yaitu menghargai proses. Kadang kita perlu menghargai proses kita yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin dari menghargai proses ini kita bisa dapat mengembangkan, mendapatkan pelajaran. Karena proses ini kita tidak bisa tahu apa kita sukses, apa kita gagal. Nah, kadang kita juga harus menerima kegagalan ini, karena dari kegagalan inilah kita bisa memperbaiki hal-hal yang memang sebelumnya itu tidak baik, sehingga kita bisa tahu apa-apa aja yang harus aku kembangkan dari diriku sendiri. Karena ketika kita tidak mempunyai kesalahan, kita tidak akan tahu apa yang salah dari diri kita, dan kita juga tidak akan maju. Kita tidak akan menambah wawasan, kita tidak akan memiliki kemajuan. Kenapa? Karena kita hanya stuck di situ-situ saja. Karena kita selalu berhasil di situ, jadi kita cuma punya pemikiran yang aku berhasil, berarti kayak gini aja caranya. Nah, sedangkan kalau kita mempunyai kegagalan, pasti kita akan menumbuhkan pemikiran kita ini, ide-ide yang kreatif untuk bisa memajukan lagi apa ya yang salah dari diriku, atau aku harus buat seperti ini, sehingga kita bisa membuka jalan-jalan kita yang lain dan membuat kita semakin maju, semakin berkembang, dan kita semakin maju dan semakin berkembang. Dan yang terakhir yaitu insight yang keempat yang paling kena dan related untuk kita semua adalah jangan pikirin privilege orang lain. Ya, kata Kak Safira, rugi aja kita pikiran privilege orang lain. Emang iya, privilege itu emang penting. Tapi kalau kita mikirin privilege orang lain aja, kita nggak akan maju. Orang lain makin maju, sedangkan kita nggak akan maju. Setidaknya kita terus mencoba dan kita sudah mendapatkan 50% dari 100% keberhasilan kita. Setidaknya kita sudah mendapatkan setengah dari itu, walaupun kita nggak mendapatkan sepenuhnya. Karena yang paling terpenting adalah kamu selalu optimis, kamu selalu bertanggung jawab, kamu selalu konsisten dalam apa-apa yang ingin kamu kejarkan, apa-apa yang ingin kamu capaikan. Karena semua itu hanya kita yang mampu merencanakan, tetapi Allah lah yang akan menentukan segalanya. Jadi setelah kamu sudah konsisten, kamu sudah berusaha,
kamu sudah berani, dan kamu sudah keluar dari zona nyamanmu, berserahlah diri kepada Allah, karena kita bukan hanya menciptakan atau membuat goals dunia kita, tapi di sini Kak Safira juga bilang bahwa kita juga harus membuat goals akhirat kita untuk religius kita. Kenapa? Karena kita hidup ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Terima kasih semua yang telah mendengarkan insight ini. Semoga insight tadi bisa membuka wawasan kalian, membuka pikiran kalian untuk selalu optimis, konsisten, dan berani untuk melangkah, karena itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Terima kasih untuk semuanya. Kalau misalnya kalian ada punya buku recommendation yang harus aku baca dan nanti akan aku sharing ke kalian, boleh dong kalian komentar di bawah ini. Terima kasih. Dadah.